Allah, Allahu Akbar. Ya, bukankah kalimat Allah itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada Tuhan yang hak? Yang kita katakan dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Anda beriman. Ya, iman kepada siapa? Yakin tanpa ragu kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang hak. Maka diuji kita. Buktikan lewat komitmen dengan ibadah. Bagaimana caranya? Panggil dulu. Ada nggak sinyal iman dalam dirinya? Allahu Akbar, muncul. Bukankah subuh ada pengecekan iman ketika kita mendengar itu? Bukankah itu panggilan sholat untuk membuktikan komitmen keimanan kita? Kemudian ganti waktu ke siang. Masih terang nggak? Ya, kita beriman. Masih nyata nggak keimanan kita? Terang, nyata, bahasa Arabnya disebut dengan zuhur. Ya, wahina tudhirun. Dan ketika waktu zuhur pun dipanggil lagi. Allahu Akbar. Cek imannya masih ada apa enggak. Ya, ketika tiba waktu sore itu, asyiyah. Jangan-jangan kita rugi nih. Karena ada orang subuhnya beriman, sorenya imannya nggak ada. Jangan-jangan waktu yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik. Memanfaatkan waktu dengan baik untuk kepentingan ibadah dan membuktikan iman disebut dengan asar namanya. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu. Apa dampak dari iman? Wa amilus salihat. Apa amal soleh pertama setelah beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Makanya disebutkan asar untuk membuktikan komitmen kita dan menunjukkan konsekuensi dari pembuktian iman kita untuk menunaikan sholat. Sholatnya disebut sholat asar. Waktunya disebut dengan asyiyah. Wa asyiyah. Quran surah kedua 4 tadi. Ya, atau Quran, kita kembali ke surah 30 ayat 18 tadi. Ya, Quran surah ke-30 ayat 18. Wa asyiyah wa hina tudhhirun. Sampai masuk kemudian ke fase menjelang malam, di sore terakhir, saat matahari akan terbenam. Maghrib, bukankah dipanggil lagi dengan suara adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai masuk kemudian ke isya, min ba'di sholatil isya. Bukankah ketika akan sholat isya didahului dengan panggilan adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita dapatkan maghrib, subuh, asar, zuhur, isya. Kalau kita ingin urutkan dari subuhnya, boleh. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Konektivitas kita dengan Allah menjadi tersambung. Kalau Anda tanya, berapa nomor online untuk menghubungkan kita dengan Allah? Kita katakan 24434. 2-nya itu subuh, 4-nya zuhur, 4-nya asar, 3-nya maghrib, 4-nya isya. Buktikan dan ditemukan. Buktikan dan ditemukan. Buktikan apakah ada waktu sholat dalam Al-Quran? Ada dan ditemukan. Inilah jawaban ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan kepada rekan-rekannya, koleganya, waktu-waktu sholat itu telah nampak ada dalam Al-Quran, terbaca dengan jelas. Maka sahabatnya bertanya, Aina, bisa nggak ditunjukkan? Di mana itu? Maka beliau katakan seperti apa yang tadi telah saya sampaikan. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Tumsuna kata beliau maghrib, tusbihun subuh, wa asyiyah wa hina tudhhirun. Asyiyah menunjuk kepada waktu asar, tudhhirun menunjuk kepada waktu zuhur. Dan isya'nya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58 itu min ba'di sholatil isya tadatsu awrat. Kita ketemukan di situ subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau Anda ingin detilkan lagi, kita temukan detilnya. Subuh ditemukan di Quran surah 24 ayat 58, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 17. Zuhur ditemukan di Quran surah 17 ayat 78, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Asar ditemukan di Quran surah 50 ayat 39, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Maghrib ditemukan di Quran surah 11 ayat 114, Hud ayat 114, dikuatkan di Quran surah 30 ayat ke-17. Dan Isya disebut dengan namanya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58. Jadi kalau Anda bertanya, apakah waktu-waktu sholat itu ada di dalam Al-Quran? Maka jawabannya bukan hanya ada, tapi jelas, terang, dan sangat detil. Saking terang, jelas, dan detilnya, Allah meminta kita menjaga waktu-waktu sholat itu dengan komitmen menunaikan sholat yang dimaksudkan. Maka turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka bila engkau telah mengetahui waktunya terang dan jelas, jaga, saling menjaga untuk mengingatkan waktu-waktu sholat itu, dan tunaikanlah sholat itu dengan keadaan yang paling khusyuk, terlebih sholat-sholat pertengahan. Karena itu,
Jika ada, sekali lagi yang bertanya, apakah ada waktu-waktu sholat dalam Al-Quran? Kita jawab, bukan hanya ada, tapi sangat terang dan jelas. Dan diminta dengan jelas dan terang itu untuk menjaga dan menunaikannya dengan khusyuk. Namun bila ada yang mengatakan, tidak ada waktu-waktu sholat dalam Al-Quran, walaupun saya mengerjakannya, ini patut diduga dua hal terjadi pada dirinya. Kalau bukan dia belum bagus baca Al-Quran, belum mengetahui isi Quran karena jarang berinteraksi dengan Quran, boleh jadi karena keadaan imannya yang melemah. Karena bagi orang beriman, dia pasti akan mengetahui waktu-waktu sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh orang beriman itu akan jelas baginya nampak tentang waktu-waktu sholat itu. Sekali lagi, kalau bukan karena kurang baca Al-Quran, boleh jadi karena kurang kuat keadaan imannya. Dan yang paling menarik adalah di saat setiap insan beriman mulai mencoba khusyuk untuk menunaikan sholat, ternyata masih ada orang yang baru ingin mengetahui kapan waktu sholat itu dikerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga keimanan kita, kekuatan diri kita, dan memberikan kesenangan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dan kita saling mendoakan, semoga Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang belum mendekat kepada Al-Quran, yang belum yakin dengan ketentuan agamanya, walaupun telah menyatakan berislam, dan semoga kita semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adi Hidayat, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.